benar-benar bisa mengakomodir kami. Hal-hal teknis dan yang lain mungkin saya bisa kembalikan waktu ini ke teman-teman forum untuk menyampaikan orasi dan pandangan-pandangan terkait dengan kedatangan teman-teman hari ini. Waktu saya berikan. Selamat pagi Kota Fafak. Selamat pagi anak-anak negeri Bang Mata. Selamat pagi Bapak-bapak TNI Polri. Selamat pagi pemerintah Kabupaten Fafak. Tidak terlepas dari tuntutan kami teman-teman para pencakir Kabupaten Fafak, terutama OAP, yang selama ini tidak kami rasa intimidasi kecurangan yang terjadi. Kemudian ada beberapa himbauan yang perlu saya sampaikan sebagai ketua forum komunitas anak Mbah Mata. Yang pertama, pembukaan yang sudah kita lalui bersama. Kemudian yang kedua, orasi-orasi dari keterwakilan teman-teman, yaitu nanti dari keterwakilan OKP, kemudian keterwakilan dari forum, dan keterwakilan dari orang tua ke seluruh anak Mbah Mata OAP yang berada di Kabupaten Fafak. Oleh sebab itu, kami tidak akan beranjak dari tempat ini sebelum kami punya maksud dan tujuan. Ada pernyataan sikap kami yang nantinya kami akan serahkan ke perwakilan pemerintah Kabupaten Fafak. Dalam hal ini kami butuh kehadiran keterwakilan dari BKD, yaitu Bapak Sekretaris BKD, kemudian Bapak Wakil Bupati Kabupaten Fafak, dan Bapak Asisten 1 Kabupaten Fafak. Oleh sebab itu, kami yang saya tegaskan di saat ini, kami juga tidak inginkan hal-hal yang nanti mengganggu dan merusak apa yang menjadi maksud dan tujuan kami. Keamanan kami juga akan menjamin. Kemudian anarkis kami juga akan menjamin. Yang menyangkut dengan keamanan kita semua akan menjamin dan menjaga itu dengan baik. Baik. Selamat pagi Nandan Fafak. Selamat pagi Nandan Fafak. Selamat pagi Kota Pala Fafak. Kami anak-anak negeri Mbah Mata, pemilih khusus OAP, kami rasa selama ini yang menjadi tuntutan, yang menjadi kendala sehingga kenapa hasil CPNS ini belum diumumkan. Kami masih penasaran kenapa hasil ini belum diumumkan, ada apa dalam itu. Kalau sistem online, bahwa kami sudah mengerti dan pahami hal itu. Kenapa? Sistem tes online, kalau hari itu kita tes, kemudian hasil kelulusan dan tidaknya dimunculkan di layar, itu baru namanya tes online. Betul nggak tidak? Itu baru namanya tes online. Kemudian hasil tes online di print out dan masing-masing nilai yang dipaparkan di diklat, itu tidak makan waktu yang lama, berselang 2 hari, 3 hari itu kemudian dilepas. Ada apa? Ada apa? Kenapa kami tidak berhak untuk melihat nilai kami dengan hasil kemampuan tiap-tiap individu pencakir? Kemudian tuntutan awal ini bukan hal baru, hal pertama yang sudah kami lalui dan sudah kami menjalankan. Teringat saya 2019 itu hal yang sama, tuntutan CPNS OP 80%. Kemudian yang menjadi tuntutan dan dituangkan dalam satu pernyataan sikap, itu kenapa tidak diindahkan oleh pemerintah Kabupaten Fafak, dalam hal ini BKD Kabupaten Fafak. Yang kedua, kami sudah pernah audiens dengan pemerintah Kabupaten Fafak meminta bahwa print seluruh nilai-nilai, sehingga di mana kami bisa lihat hasil
tes kami. Tapi hingga saat ini tidak ada yang terjadi. Yang kedua, kami ke DPR minta perlindungan hak, minta tuntutan. Sama saja, tidak ada yang mengakomodir kami. Kami ini sebenarnya anak-anak OAP atau tidak? Lebih khusus anak putra putri Mbah Mata. Yang berikut, ketika formasi ini diatur baik, kemudian disusun baik dengan masing-masing formasi. Yang pertama, yang menjadi indikasi tertangkap kami kenapa formasi OAP ada formasi non OAP yang daftar di situ. Yang menjadi tolak ketidakpuasan kami dalam hari ini, seharusnya pemberkasan awal itu yang dipertegas oleh panitia seleksi daerah. Kenapa? Yang pertama, pemberkasan berkas itu dilihat non OAP yang masuk formasi OAP dibekas putuskan. Itu yang menjadi kekecewaan buat kami. Terus kemudian ada sedikit investigasi lagi terkait dengan nama-nama kelulusan administrasi untuk siap mengikuti tes CPNS. Dan yang menjadi kesemutan kami semua, ada satu anak, saya tidak mau sebut oknumnya, tapi ini pukul rata. Tidak, namanya tidak keluar di daftar kelulusan administrasi, tetapi dia ikut seleksi CPNS online. Ada apa? Seakan-akan kami tidak dihargai di atas Tuhan dan negeri kami sendiri. Yang berikut, ketika ini diatur baik, yang saya mau sampaikan bahwa ketika formasi OAP dibuat baik, setelah hasil tes seleksi online dirankingkan, yang pertama, khususnya OAP, apabila formasinya diminta 2 orang, oke, rankingnya dibuat, ranking 1, ranking 2, dan seterusnya. Kami juga menyadari ketika daftar OAP nilainya keluar, oh baik, inilah kemampuan kami di sini. Mungkin ini bukan rezeki kami. Tetapi ini tidak. Yang terjadi kenyataannya tidak. Yang kami rasa penyusup-penyusup dan titipan yang selama ini terjadi, honorer tiap-tiap instansi setiap tahun anggaran ada. Adapun bukan kami OAP, adapun bukan kami anak putra-putri Mbah Mata, yang ada itu non OAP. Seakan-akan kami tidak dihargai. Proposal mencari kerja kami masukkan di setiap instansi untuk meminta mengakomodir sebagian untuk masuk di jalur honorer atau pegawai kontrak. Tapi yang bisa lolos dalam meja-meja tertentu adalah yang pakai sistem kuliah orang dalam. Yang kami lain ini apa? Yang kami yang tidak punya orang dalam ini apa? Dan kemudian hal yang makin jauh, hasil formasi tes ini sudah dites oleh dari 2019, kurang lebih 1 tahun berjalan, hasil ini belum keluar. Dan sesuai pertemuan Menpan RB dengan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat itu sudah jelas. Saya pikir saya tidak mau jelaskan lagi. Semua penggarang, mesos dan lain-lain. Yang berikut, tertanggal 3 Agustus 2020 tepat hari Senin, pertemuan kepala-kepala daerah, 12 kepala daerah, 1 wali kota se-Provinsi Papua Barat menghadiri undangan terkait dengan revisi ulang hasil seleksi CPNS yang selama ini tidak sesuai dengan tuntutan dan tidak sesuai dengan formasi 80-20, sehingga di situ tertuang dalam satu berita acara di mana menandatangani oleh beberapa kepala daerah, yang di mana
ada beberapa kepala daerah dan wali kota yang tidak menandatangani berita acara itu karena tidak menghadiri undangan gubernur. Kemudian kami tidak akan meranjak di sini. Saya tidak akan bicara banyak sebelum pemangku kepentingan pemerintah daerah, dalam ini wakil Bupati Kabupaten Fakfak, asisten 1, sekretaris BKD, untuk menghadiri dan mendengar apa maksud tuntutan kami di saat ini. Untuk sementara sekian, saya persilahkan untuk teman-teman yang boleh memaparkan atau memberikan suatu gagasan dan suatu yang menjadi kendala di dalam hati dan pikiran, saya persilahkan untuk sampaikan orasi.